Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah himpitan membuat iman bertumbuh. Bacaan diambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 22. Demikian sabda Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikan salmon akan lebih enak untuk dinikmati jika ikan tersebut masih dalam keadaan hidup saat hendak diolah untuk disajikan. Ikan yang masih fresh jauh lebih nikmat dibandingkan dengan ikan salmon yang sudah diawetkan menggunakan es. Itu sebabnya para nelayan selalu memasukkan salmon tangkapannya ke suatu kolam buatan agar dalam perjalanan menuju daratan, salmon-salmon tersebut tetap dalam kondisi yang hidup. Bagaimana cara mereka untuk menyiasatinya? Ternyata para nelayan itu memasukkan seekor hiu kecil ke kolam tersebut. Dan ajaib, hiu kecil tersebut memaksa salmon-salmon itu terus bergerak agar jangan sampai dimangsa. Akibatnya, jumlah salmon yang mati justru menjadi sangat sedikit. Mengapa? Karena ikan-ikan salmon tersebut terus berjuang untuk dapat bertahan hidup dari terkaman hiu kecil itu. Sehingga akhirnya mereka pun bisa benar-benar bertahan hidup dengan lebih lama. Saudara yang terkasih, kadang tekanan dan himpitan hidup ada di dalam setiap kehidupan kita, agar iman kita terus bergerak dan bertumbuh. Oleh karena itu, janganlah menyerah dengan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Himpitan dan permasalahan seharusnya akan menumbuhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Masih ingatkah kita dengan kisah seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan? Dalam permasalahan, sang wanita itu memilih maju dan menjamah jubah Yesus. Ia tidak hanya memilih diam dan menunggu, tetapi ia memilih melakukan tindakan yang terencana, yaitu tindakan menjamah jubah Yesus. Saudara yang terkasih, sekarang yang wajib kita renungkan adalah apa yang kita lakukan saat permasalahan itu datang dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya diam saja menunggu pertolongan Tuhan, ataukah kita berusaha mencari pertolongan Tuhan dengan melakukan tindakan iman? Saudara yang terkasih, Tuhan ingin agar iman yang kita miliki adalah iman yang disertai dengan tindakan nyata, bukan iman yang hanya duduk diam menunggu. Jadi, mulailah bergerak dalam mewujudkan iman kita kepada Tuhan. Jangan terdiam
dan hanya melamunkan nasib di tengah persoalan yang menghadang. Karena ada kalanya Tuhan izinkan adanya hiu kecil masuk dalam kehidupan kita, hanya untuk membuat kita agar terus bergerak, terus melakukan sesuatu, dan pada akhirnya akan membuat iman kita menjadi sempurna. Saudara yang terkasih, milikilah karakter jangan menyerah ketika persoalan menghadang. Berusaha dan percayalah kepada pertolongan Tuhan, karena Tuhan ingin agar iman kita bergerak ke arah pertumbuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tambahkanlah iman kami Tuhan, agar saat permasalahan datang mendera hidup kami tetap berusaha untuk lepas dari permasalahan itu dengan mengandalkan Tuhan. Bapa, kami juga ingin menyerahkan rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Dalam setiap upaya dan gerakan iman yang dilakukan, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong, sehingga saudara-saudara kami bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan dan dapat merasakan kesembuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.